Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga pada kesempatan siang yang berbahagia ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Pada siang yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah media pembelajaran mengenai jenis dan karakteristik media berbasis komputer. Sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satria Ridho Damara dengan NIM berakhiran 012 sebagai moderator. Kemudian silakan Saudara Gilang. Saya Muhammad Gilang Andika dengan NIM akhiran 054. Selanjutnya silakan. Saya Rahmat Abdillah dengan NIM akhiran 003. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Kemudian selanjutnya slide ini akan dibacakan oleh Saudara Gilang. Silakan Saudara Gilang. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Jadi saya akan menjelaskan apa sih media pembelajaran berbasis komputer. Yaitu pembelajaran berbasis komputer, yaitu penggunaan suatu komputer untuk membantu mempresentasikan materi pembelajaran kepada siswa atau peserta didik, meninjau kemajuan belajarnya, atau memilih bahan pembelajaran tambahan yang sesuai dengan kebutuhan belajar secara individual. Selanjutnya, penerapan komputer dalam pembelajaran. Itu ada 3 poin penting. Yang pertama, mengajar. Komputer digunakan untuk alat atau sarana untuk membantu menjelaskan dengan tampilan gambar dan audio sehingga mempermudah belajar mengajar. Yang kedua, sebagai bahan ajar. Menjadi bahan ajar lebih dalam mengenai komputer dan pemrograman. Yang ketiga, sebagai perangkat komunikasi. Media berkomunikasi dalam belajar mengajar antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan pengajar. Selanjutnya, sejarah perkembangan. Sejarah komputer elektronik dapat dikatakan bermula pada tahun 1940-an dan mengalami perkembangan dengan cepat hingga saat ini. Bahkan, sampai ada yang berpendapat bahwa ini adalah era informasi global, yang mana semua dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, slide ini akan dibacakan oleh Saudara Rahmat. Silakan Saudara Rahmat. Kemudian terima kasih atas waktunya dari moderator. Yang kemudian yaitu ada jenis media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu presentasi PowerPoint. Media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks atau tulisan, video, animasi, gambar, grafik, dan sound di dalam presentasi PowerPoint sehingga dapat dibuat sangat menarik dan tidak membosankan. Yang kedua ada CD, ada DVD atau multimedia pembelajaran interaktif. Media pembelajaran ini bersifat interaktif seperti penerapan model drill, model tutorial, model simulasi, model games, ataupun permainan. Yang ketiga yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran dapat berupa rekaman hasil aktivitas pembelajaran, pemutaran film edukatif, video yang dibuat oleh guru, ataupun video animasi yang menarik. Yang selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran berbasis komputer. Internet. Media berbasis internet dapat berupa email, chatting, video atau teleconference, blog, e-learning, web, dan lain-lain. Tujuan dari media pembelajaran berbasis komputer ini yang pertama yaitu pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran, mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan atau museum database atau basis data dan mendapatkan sumber utama tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik. Yang ketiga yaitu siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi seorang analis, tidak hanya memanfaatkan informasi saja. Kemudian ada fungsi media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu ada fungsi kognitif.
Komputer mengajarkan tentang berbagai konsep. Konsep-konsep tersebut terdiri dari aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan perhitungan. Yang kedua yaitu fungsi psikomotorik. Fungsi tersebut tersurat dan tersirat dalam bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi. Hal tersebut sangat baik digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Yang ketiga yaitu ada fungsi afektif. Komputer menghadirkan program-program yang menarik. Apabila program-program tersebut dirancang dengan tepat dan sesuai, maka tujuan pembelajaran pun akan dapat tercapai, termasuk sikap. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu komputer dapat mempercepat pemahaman para siswa, dapat mengontrol aktivitas belajar para siswa melalui komputer, memberikan kebebasan belajar bagi siswa. Dan kemudian ada kekurangan. Kekurangan komputer yaitu memerlukan banyak biaya untuk pengadaannya, perawatannya yang juga cukup mahal. Dengan kebutuhan yang cukup berat diperlukan komputer yang mumpuni juga mahal. Ketidakmerataan sinyal juga menjadi salah satu kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih teman-teman sudah memaparkan materi yang telah kita diskusikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab adalah kesimpulan ya. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi yang telah kita selenggarakan ini. Kesimpulannya adalah media pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan komputer sebagai media penyampai informasi, pembelajaran, latihan soal, umpan balik, dan skor jawaban peserta didik. Komputer berfungsi sebagai sumber belajar yang dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik. Itu tadi adalah presentasi dari kami. Semoga teman-teman dapat menangkap dan sama-sama belajar terkait media berbasis komputer ini. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Satria, terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih. Terima kasih. Udah kan? Saya mau balik.